Dua, balik lagi di channel 2 Eni dan Tarasinta. Kali ini di Manga Talk kita bakal memberi kesan pertama dan mereview komik Samurai 8 The Tale of Hachimaru. Ini karyanya Dua Sensei ya teman-dua, dari ceritanya oleh Masashi Kishimoto, gambarnya oleh Akira Okubo. Dan baru aja terbit di Indonesia oleh Lex Media Komputindo. Gimana ceritanya, gimana kemasannya, kita bakal bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu, Randy butuh support teman-dua sekalian untuk mensubscribe channel ini. Kedua, nyalain loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Ketiga, dengan mengklik link Tokped yang Randy taruh di bawah di kolom komentar, kalian sudah mendonasikan beberapa rupiah untuk channel ini supaya Randy semangat bikin video. Walaupun nggak beli ya, dengan klik link aja udah cukup teman dua. Apalagi kalau teman dua beli dari link tersebut, Randy bakal dapat komisi. Makasih banyak ya supportnya teman dua. Nah sekarang kita bakal lanjut ke Samurai 8. Saatnya Wikipedia time untuk Samurai 8 The Tale of Hachimaru. Judul aslinya di Jepang sana itu Samurai 8 Hachimaru Den. Manga ini dibuat oleh Dua Sensei. Yang pertama yang bikin cerita itu Masashi Kishimoto yang bikin Naruto ya teman dua. Dan digambar ilustrasinya itu oleh Akira Okubo. Beliau ini mantan asistennya Masashi Kishimoto pas bikin Naruto. Jadi mungkin artnya bakal agak mirip-mirip, ada kesan Naruto-nya ya. Manga ini Samurai 8 ini sudah diserialisasi di majalah Weekly Shonen Jump dari tahun 2019 sampai 2020 dan akhirnya terkumpul jadi 5 volume tankobon. Jadi bakal ada 5 volume seperti ini ya. Lumayan, nggak banyak ya teman dua, jadi masih bisa lah dikoleksi ya, nggak terlalu panjang gitu volumenya. Terus kita bahas dulu tentang kemasannya. Jadi kalau ini terbitan versi Lex Media ini laminasinya glossy ya, covernya ini gilap glossy gitu teman dua. Kita lihat dari covernya ada Samurai 8 The Tale of Hachimaru, terus volume 1, di sini ada senseinya. Terus dari punggung bukunya seperti ini ya teman dua, ada Samurai 8 volume 1, gambar sama sensei dan logonya. Di bagian belakang ini teman dua bisa dilihat di sini umurnya 12 plus ya ratingnya. Harganya ini Rp45.000 karena kertasnya book paper ya. Dan ada sinopsisnya, ada tulisannya shonenjump.com. Sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Kita buka apakah ada halaman warnanya. Ternyata nggak ada halaman warnanya ya teman dua. Jadi langsung ke cover dalam. Terus langsung ke keterangan penerbitannya. Samurai 8 Hachimaru Den 2019. Kalau di Indonesia baru aja terbit tahun ini ya teman dua. Langsung ini cover dalam lagi. Terus table of content ini satu, kunci pertama, contents. Ada di sini 6 bab ya teman dua. Ada 6 bab dan langsung ke mangganya ya. Hitam putih ke belakang sampai belakang. Nah, di belakang ini kita lihat langsung setelah manga kayak gini, terus langsung iklan dan selesai. Sekarang kita bahas tentang ukurannya ya teman dua. Kalau dilihat memang ukurannya sama persis kayak manga Dr. Stone. Kayaknya memang yang lainnya Shonen Jump itu bakal ukurannya sama ya di Lex Media. Kalau dibandingin sama My Hero Academia, ini memang dia agak lebih lebar sama lebih tinggi ya, gitu. Ini untuk perbandingan ukurannya. Itu dari segi kemasannya. Sekarang kita bahas tentang ceritanya ya teman dua. Jadi Samurai 8 The Tale of Hachimaru tentu saja bercerita tentang tokoh utama kita yang namanya Hachimaru yang ada di cover nih teman dua. Dia ini diceritakan sebagai anak dengan kondisi kesehatan yang buruk. Dia anaknya lemah gitu teman dua. Jadi untuk hidup dia harus dibantu alat life support. Jadi di punggungnya ini banyak kabel-kabel, bahkan harus diinfus tiap hari, dikasih obat-obatan gitu. Karena kesehatannya itu, maka si Hachimaru nggak bisa kemana-mana. Jadi kesehariannya hanya diisi oleh main game di rumah aja teman dua. Tapi semuanya berubah ketika muncul seorang samurai berwujud kucing yang namanya Daruma teman dua. Nah si Daruma ini bercerita kalau dia sedang melakukan perjalanan untuk mencari 7 kunci guna membuka kotak Pandora. Wah ini ada misteri ya di cerita itu ya teman dua. Namun belum selesai Daruma bercerita, tiba-tiba muncul seorang Ronin. Nah Ronin ini menyadari bahwa di tubuh Hachimaru itu tertanam sebuah pedang yang dia cari. Dan akhirnya si Ronin itu memaksa mengancam akan membunuh ayah Hachimaru jika Hachimaru tidak mau menyerahkan pedang yang ada dirinya. Si Hachimaru dipaksa untuk melakukan seppuku, bunuh diri. Dan akhirnya tiba-tiba ternyata setelah melakukan seppuku, si Hachimaru ini berubah menjadi seorang samurai yang sangat kuat. Yang nggak disangka ternyata si Hachimaru ini bisa mengalahkan Ronin yang mengancam nyawa ayahnya. Karena ternyata Hachimaru sudah berubah menjadi samurai. Jadi dia jadi kayak orang yang punya kekuatan, bisa jalan gerak biasa, nggak ada kelemahan lagi di tubuhnya. Dan dimulailah perjalanan Hachimaru sebagai seorang samurai. Di situ dia jadi murid dari Daruma, si samurai kucing ini ya teman dua.
Yang menarik di sini bahwa dunianya ini adalah dunia campuran cyborg gitu ya teman-teman. Jadi mesin-mesin samurai dan bukan kayak samurai di zaman dahulu. Jadi banyak alat-alat mesin-mesin gitu ya teman-teman. Bahkan si samurai di dunia ini adalah seorang cyborg. Jadi bukan manusia biasa. Makanya kalau dilihat tuh kayak lebih ke arah robot-robot gitu teman-teman. Itu yang bikin menarik. Dan belum lagi ada perjalanan di mana dia harus mencari key holder. Jadi kalau samurai itu ada key holder dan satu lagi putri yang untuk mengaktifkan seorang samurai. Nah, di situ mulai perjalanan si Hachimaru mencari seorang putri. Ini kalau dari volume 1 kurang lebih yang didapat seperti itu ya teman-teman. Itu dari segi ceritanya teman-teman. Sekarang kita bahas dari kelebihannya. Yang pertama tentu saja world building atau ide ceritanya. Jadi kalau dilihat samurai yang seorang cyborg itu kan ide yang bagus ya teman-teman. Bahkan dunianya ini, dunia samurai ini dicampur antara dunia futuristik dan dunia samurai gitu. Jadi ada dojonya, tapi ada juga tema-tema futuristik, ada mesin-mesinnya juga gitu. Jadi memang sangat kompleks sekali Samurai 8 ini teman-teman. Itu dari ide ceritanya. Yang kedua adalah artnya ya teman-teman. Artnya ini memang sangat detail teman-teman. Kalau dilihat ini bahkan backgroundnya itu detail sekali ya. Kalau dilihat ya teman-teman. Itu dua kelebihan dari Samurai 8, ide cerita dan artnya. Nah sekarang kita bahas kekurangannya. Pertama itu agak jelimet ya teman-teman menurut Randy. Lebih karena pertama world buildingnya ini terasa berat. Pas Randy baca pertama ini agak bingung-bingung sebenarnya rasanya. Terus Randy harus cermati lagi. Jadi konsepnya ini gimana sih? Dunia ini seperti apa? Kita harus pahami dulu itu teman-teman. Terus konsep kekuatannya. Konsep kekuatannya ini juga agak ribet ya teman-teman. Dimana ada seorang samurai itu membutuhkan key holder, terus membutuhkan seorang putri. Itu Randy juga mikir dulu, oh kayak gitu. Jadi ya mungkin itu kelemahan pertamanya. Terus kedua adalah ternyata artnya ini kalau Randy lihat ya teman-teman. Menurut Randy ini memang detailnya tuh bagus banget teman-teman. Cuman pas kalau kita lihat manga itu seorang tokoh yang kayak gini ya teman-teman, itu harusnya kan dia lebih pop up, jadi lebih keluar dibandingkan backgroundnya. Cuman karena linernya, jadi kayak tepian si tokoh utamanya itu nggak ada tebal tipisnya gitu, dia kayak jadi satu sama backgroundnya gitu. Itu yang bikin mungkin salah satu menurut Randy kelemahannya. Jadi nggak ada unsur 3 dimensinya ya kalau menurut Randy. Jadi kayak memang bener-bener 2 dimensi, dan si tokoh utama yang harusnya lagi ada muncul di panel itu nggak jadi kelihatan keluar pop up di panelnya, bahkan dia menyatu jadi background gitu. Itu sih kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Kalau ditanya skornya berapa, mungkin Randy memberi sekitar 3 sampai 3,5 ya teman-teman. Itu dari Randy sendiri. Gimana menurut teman-teman sekalian yang udah baca Samurai 8? Silahkan kasih komentar di bawah ya. Apakah sama pendapatnya sama Randy atau ada pendapat lain ya? Silahkan kita sharing di bawah. Mungkin itu ya teman-teman, kurang lebih reviewnya Randy atas manga Samurai 8. Makasih udah nonton video ini sampai detik ini ya. Seperti biasa, kalau mau support channel ini silahkan klik link Tokped yang di bawah dengan mendonasikan beberapa rupiah. Dan berikutnya juga bisa mensubscribe channel ini ya teman-teman, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Boleh juga share video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu kalau ada channel yang bahas manga seperti channelnya 2ND dan Tarasinta ini. Dan sekian video Samurai 8 karyanya Masashi Kishimoto dan Akira Okubo. See you on my next video. Bye-bye.